Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Salsabila Agustin dengan NIM 19230572. Di sini saya akan menjelaskan requestor dari Maintenance Request Management. Untuk yang pertama ada menu login yang terdapat email atau ID pegawai. Kita bisa mengisinya dengan email yang sudah ada. Lalu memasukkan kata sandi dan mengecek CAPTCHA untuk memastikan human atau robot. Kita bisa memilih CAPTCHA berikut, lalu verify, dan masuk. Berikut codingan dari menu login di seeder, user seeder, dan ini adalah codingan dari menu login. Ada email, password, dan di sini ada dashboard requester. Ada open, on progress, dan selesai. Dan juga ada grafik laporan. Ini adalah grafik dari laporan yang masuk, yang sudah membuat laporan. Dan untuk codingannya berada pada resource, lalu requestor, report, dan dashboard blade. Sini terdapat dashboard requestor, class row, grafik laporan. Ini adalah grafik laporan yang ada penjelasan tadi yang sudah saya jelaskan. Lalu kita masuk ke form laporan. Di sini kita bisa membuat laporan dari jenis mesin, misal CTM, untuk lokasinya plan B atau gedung B dengan jenis kerusakan, lampu mesin mati. Kita bisa lalu mengirim laporan. Ini adalah codingan dari buat laporan berikut. Buat laporan kerusakan mesin. Ini form. Ada jenis mesin, lokasi, deskripsi kerusakan, upload foto. Kita bisa mengupload foto atau memasukkan foto dari jenis kerusakan mesin tersebut dan kirim laporan. Sesudah membuat form laporan, kita akan kembali ke menu dashboard. Lalu status laporan. Di sini ada jenis mesin, lokasi, status, tanggal laporan, dan foto bukti. Berikut adalah form laporan yang sudah masuk. Untuk status laporan ada pada untuk codingan status laporan ini ada status laporan, bahkan ini nomor, jenis mesin, lokasi, status, tanggal laporan, dan foto bukti. Ini ada jenis mesin, lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Fatima dengan NIM 19230146. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek kami yang berjudul Maintenance Request Management, yang dimana request ini bertujuan untuk melaporkan suatu kerusakan, pemantauan status, dan serta memastikan mesin dapat berjalan dengan optimal. Di sini kami memakai 4 user. Yang pertama user requestor, ada user teknisi, ada user administrator, dan ada user manager. Saya sendiri di sini memegang user dari admin. Untuk yang pertama di sini ada tampilan awal. Selamat datang di Maintenance Request Management. Ada button login dan ada button daftar ketika belum mempunyai akun. Karena di sini saya sudah memiliki akun, maka di sini untuk
button yang akan saya klik yaitu button login. Di sini saya akan memasukkan emailnya untuk email admin sendiri. Kemudian mengisi kata sandi. Kemudian di sini kita mengklik captcha. Di sini fungsinya agar kita memastikan keamanan dari suatu sistem, bahwa kita manusia atau robot. Lalu diverifikasi, dan setelah diverifikasi selanjutnya kita masuk ke akun tersebut. Lalu ini adalah tampilan awal atau tampilan dashboard dari user admin. Di sini ada proses menunggu, dalam proses, serta terverifikasi. Untuk grafik tersendiri yaitu di sini ada grafik menunggu, dalam diagnosa, dalam perbaikan, verifikasi, disetujui ataupun ditolak. Nah, untuk yang selanjutnya di sini admin mempunyai kotak masuk. Kotak masuk tersendiri yaitu ada laporan kerusakan dari dari operator tersendiri. Nah, di sini ada nama, pelapor, jenis mesin, lokasi, status, serta aksi. Untuk pelapor di sini dilaporkan oleh operator. Jenis mesinnya itu seperti mesin potong. Untuk lokasinya pabrik 1 di lantai 2. Untuk statusnya menunggu verifikasi, dan ada juga disetujui manajer. Nah, ini adalah suatu proses yang telah diverifikasi dan telah diselesaikan. Lalu laporan tersebut kembali ke persetujuan manajer. Maka laporan telah diverifikasi dan dikirim kepada manajer. Lalu untuk button selanjutnya di sini ada button logout. Untuk button logout tersendiri bisa langsung keluar dari akun tersebut. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Larasati. Di sini saya akan menjelaskan dari dashboard teknisi. Di sini ada tugas saya sebagai teknisi. Yang pertama ada mesin press, lokasinya di pabrik 2 lantai 1. Deskripsinya di sini ada macet setelah 5 menit operasi. Statusnya dalam diagnosa. Kita klik diagnosa. Di sini ada diagnosa kerusakan. Dari hasil diagnosanya di sini kita masukkan setelah itu tindakan yang dilakukan di sini adalah nah, di sini statusnya berubah menjadi dalam perbaikan. Nah, di sini ada form perbaikan. Setelah perbaikan, di sini ada hasil perbaikannya. Suku jangan diganti. Misal di sini tidak ada penggantian part. Lalu submit. Di sini menunggu verifikasi. Sedangkan untuk codingannya ada di final blade. Di sini ada kelas kontainer, laporan akhir perbaikan, jenis mesin, report mesin, lokasi, ada report lokasi, deskripsi kerusakan, report deskripsi, sini diagnosanya yang tadi, hasil perbaikannya, lalu
reportnya report submit final report, lalu post. Di sini ada label for catatan akhir, form label, catatan akhir label, lalu text area namanya catatan akhir, form control, postnya 4, submit, button, dan terakhir kirim laporan akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riani Arisandi Rahmat dari kelas 19 4C15 dari program studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan website dari proyek UAS kami yang bertemakan Maintenance Request Management, di mana website tersebut adalah website untuk permintaan perbaikan untuk pelistrikan atau perbaikan mesin, di mana pada website tersebut terdiri dari 4 user, yakni user requestor, admin, teknisi, dan manajer. Di sini saya akan menjelaskan dari user manager tersebut. Saya akan mulai dengan PHP Artisan Serve. Di sini kita akan masuk ke websitenya. Ini adalah tampilan dari website kami. Selamat datang di Maintenance Request Management. Di sini ada button untuk login. Kita klik login dan saya akan masuk sebagai user manager, di mana saya akan masukkan dulu ini apa, sebentar. User manajernya. Di sini ada captcha untuk keamanan. Lalu ada button masuk, kita klik masuk. Dan ini adalah tampilan untuk dashboard manager, di mana pada semua laporan kita klik di menu semua laporan. Ini adalah tampilan dari daftar laporan akhir perbaikan mesin, di mana tugas manajer tersebut adalah untuk menyetujui atau menolak permintaan perbaikan mesin dari requestor yang diserahkan ke admin, dan admin akan menyerahkan ke manajer. Ada pada resources, view untuk user manager tersebut. Ada kelas untuk setuju dan ada kelas untuk menolak. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Puja Lestari dengan NIM 192351 dari kelas 194C15. Akan mendemonstrasikan hasil proyek dari mata kuliah Web Programming 3 dengan nama proyek itu Maintenance Request Management. Peran yang beberapa login yang kita PHP Artisan Serve untuk
masuk ke websitenya. Di sini untuk rutenya saya sudah bagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada rute untuk manajer. Untuk rute dari keempat role itu pertama itu ada requester. Requester itu membuat laporan. Setelah membuat laporan itu masuk ke inboxnya admin untuk dilakukan pengecekan terhadap teknisi. Admin melakukan pemilihan teknisi, lalu setelah pemilihan teknisi, penginputan teknisi tersebut akan masuk ke laporannya teknisi untuk ditugaskannya si teknisi, lalu mendiagnosa bahwa si kerusakan tersebut itu urgent atau tidak urgent, didiagnosa hasil perbaikannya itu seperti apa. Lalu setelah didiagnosa dan diperbaiki, si laporan tersebut akan masuk lagi ke inboxnya admin untuk diverifikasi ke manajer bahwa si laporan tersebut telah selesai dilaporkan oleh si teknisi, telah selesai oleh manajer untuk biaya perbaikannya. Sini langsung aja kita ke bagian interface-nya. Sini ada daftar. Form daftar itu ada nama, ID, pemilihan peran. Perannya itu ada peran requester, ada admin, teknisi, sama manajer. Kita isi untuk di bagian nama. Untuk di bagian ID pegawai itu kita juga dibedakan agar agar tidak adanya kebocoran atau penyalahgunaan hak akses di admin itu di 120, untuk di operator itu 191, untuk di teknisi itu ada 201, dan di manajer itu 200. Sini kita isi kata sandi, lalu konfirmasi kata sandi. Di sini saya akan memilih peran sebagai teknisi. Ketika saya mengisi ID pegawai sebagai admin tetapi memilih peran sebagai teknisi, maka